Meski masih di tengah pandemi COVID-19, sejumlah masyarakat sudah mulai ramai mengunjungi tempat wisata untuk menghabiskan libur akhir pekan. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak muncul klaster baru dari sektor wisata yang baru saja dibuka oleh pemerintah. Momen akhir pekan atau libur panjang dinantikan oleh masyarakat untuk melepas penat dari aktivitas rutin. Namun demikian, di masa pandemi seperti saat ini, momen libur panjang yang diisi dengan melakukan berbagai kegiatan di tempat wisata dibayang-bayangi oleh COVID-19. Sejumlah epidemiolog mengingatkan, mobilitas warga yang tinggi dan kerumunan di lokasi wisata berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Warga pun diimbau agar berpikir matang untuk merencanakan liburan di tengah kondisi pandemi. Agar tetap aman dan nyaman saat berwisata, warga atau pengunjung dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini penting guna mencegah penularan COVID-19 atau memunculkan klaster baru di objek wisata. Ya, lantas bagaimana cara kita menghindari munculnya klaster baru di tempat wisata? Kita akan membincangnya dengan Dr. Mikael Triangto, dokter spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Pak Mikael. Selamat pagi Mbak Prisil. Iya, selamat pagi Dok. Ini kita sudah melihat ada relaksasi dilakukannya pembukaan kembali tempat-tempat wisata dengan adaptasi baru. Kemudian kemarin juga bulan Juli ini Bali sudah kemudian dibuka dan sempat juga ada beberapa kasus penambahan angka karena sempat juga ya Mam ini Ya. ada libur panjang Agustus weekend kemarin ya. Agustus kemarin. Nah, apakah dengan adanya protokol kesehatan yang juga adaptasi baru yang disosialisasikan ini menjadi suatu jaminan bahwa tempat wisata tidak akan menjadi klaster baru, Dok? Baik, kalau dari sisi yang saya lihat, ya saya kan dari spesialis kedokteran olahraga. Tentunya saya menyambut positif adanya relaksasi tersebut karena kita jadi dimungkinkan untuk melakukan outdoor activity, ya, karena ada bosan dan sebagainya. Namun tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab dari warga masyarakat, tentunya segala sesuatu yang telah direlaksasi tadi itu menjadi tetap berisiko bagi kita untuk terinfeksi atau menyebarkan virus COVID ini kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Karena itu dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat. Begitu, Mbak April. Oke, baik. Jadi tetap ya, masyarakat juga harus kuncinya sebetulnya ada di Sadar, kita, ya gitu ya. betul. Sekalipun semuanya dikunci atau di PSBB ditarik kembali, terus kemudian semuanya dibuka ya kalau kitanya memang tidak Masih belum disiplin ya, apik Mam? untuk menerapkan 3M, ya sama saja gitu hasilnya. Dok, kemudian gini, eh, apa yang bisa dilakukan pemerintah katakan atau pengelola wisata agar tadi dua sektor ini, sektor wisata dan juga sisi kesehatannya bisa beriringan begitu, Dok? Jadi kalau dari sisi pemerintah, tentunya penerapan peraturan itu beserta sanksinya itu harus benar-benar dilakukan. Jangan hanya sekedar ya kata-kata, sekedar peraturan yang namun tidak pernah dilaksanakan dendanya dan tidak pernah dilaksanakan sanksinya. Itu yang harus dilakukan karena satu orang saja dia dapat menginfeksi, katakanlah bertemu dengan 30 orang, sehingga terpaksa 30 orang tadi itu menjadi berpotensi untuk menyebarkan juga penyakit, ya. Dan dari sisi pengelola wisata harus lebih ketat dalam melakukan protokol kesehatan. Contohnya saja, bagaimana harus mengurangi, mampu tidak mengurangi jumlah pengunjung yang masuk. Katakanlah kapasitas dari suatu tempat itu 1.000 orang. Lalu mampu tidak menghitung cuma boleh 500 dan setelah itu juga harus mengingatkan mohon jaga jarak, mohon jaga jarak. Nah, hal seperti ini tanpa tadi saya katakan kesadaran dari masyarakatnya
dan tanggung jawab dari masyarakatnya untuk menjaga kesehatan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat pada umumnya, itu kita tidak ada gunanya. Jadi tolong dari pengelola itu harus benar-benar menerapkan, bukan merasa, wah kalau misalnya saya kurangi, penghasilan saya berkurang dong. Di sini harus ada ketegasan jadi dari semua pihak dan tanggung jawab. Terima kasih. Oke, berarti harus ada ketegasan dari Ya. semua pihak. Kemudian yang menarik, Dok, ketika mungkin kita sebagai masyarakat ini kembali melakukan wisata. Sebenarnya tempat wisata mana aja sih yang harus kita ketahui, kemudian menjadi kategori-kategori tempat wisata yang boleh kita datangi dan ini aman. Karena mungkin tadi salah satunya ada protokol kesehatan yang ketat di dalamnya. Kemudian mungkin di luar zona merah. Nah, mungkin ada apa lagi nih, Dok, yang harus menjadi pertimbangan? Eh, Kalau dikatakan yang mana gitu ya, ini sebenarnya kita berhadapan dengan penyakit yang tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, kita cium, dan sebagainya. Jadi kita semua serba tidak tahu. Kalau kita tidak dapat mengubah penyakitnya, berarti kita harus mengubah diri kita sendiri. Ini yang kita terapkan eh, dalam adaptasi kehidupan baru tadi. Dan tentunya udara yang terbuka itu akan lebih aman daripada di tempat yang tertutup. Misalnya saja Car Free Day ataupun kita berada di pantai. Namun kalau di pantai itu kita berdekatan, berenang berdekatan dengan orang yang tidak kita ketahui, kita tidak tahu apakah dia tanggung jawab atau tidak untuk kesehatannya. Ini pun berbahaya. Nah, sekarang kita pindah. Kalau dari pantai, kita siram. Kemudian kita masuk ke ruang ganti. Ruang ganti tidak ada yang luas. Ruang ganti selalu sempit. Sehingga memungkinkan kita untuk berdekatan. Dan ruang ganti itu tertutup. Hal yang lain lagi adalah selain jaga jarak, kita harus pakai masker. Begitu kita berdekatan dengan orang lain, kita harus pakai masker. Terlebih lagi bila kita saling berbagi penggunaan sesuatu. Katakanlah locker, katakanlah handle pintu. Hal-hal seperti itu terkadang miss, terkadang terlewatkan. Nah, dari pengelola harus senantiasa membersihkan apakah locker, apakah handle, dan sebagainya. Mampu atau tidak untuk melakukannya. Kalau tidak, berarti kita membahayakan pengunjung. Dan disinilah kesadaran dari pengelola, kesadaran dari kita sebagai pengunjung itu yang harus benar-benar menerapkan. Dan terkadang nih, kalau di luar ruang outdoor seperti itu, paling enak kalau kita makan bersama dan saling berbagi makanan dengan tangan. Apakah sudah bersih? Kalau sudah bersih, tidak apa-apa. Tapi lebih baik pergunakan sendok dan setelah itu jangan pakai tangan. Ya. Baik, Dengan jadi demikian menjadi kita dapat perhatian juga ya. meminimalisir, ya, bukan menghilangkan sama sekali. Oke. Begitu Baik. kira-kira. Jadi Apa selalu sih ada hal kecil sebetulnya yang beresiko sekalipun wisatanya adalah wisata alam begitu. Betul. Di alam terbuka, tetapi ketika menggunakan fasilitas bersama seperti kamar mandi dan lain sebagainya di mana ruangnya menjadi sempit dan Betul. juga aktivitas dilakukan bersama seperti yang dokter jelaskan tadi. Nah, disitulah sebetulnya tanpa sadar resiko penularan itu terjadi. Tapi kalau kita ngomongin wisata kan, Dok, tidak melulu tentang liburan begitu ya, jalan-jalan, tapi juga ada beberapa yang dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga. Nah, apakah dengan kondisi seperti sekarang nih, kekhawatiran kemunculan klaster wisata baru, minat olahraga di luar ruang gitu akhirnya juga akan berkurang, Dok? Atau ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tadi gitu mengisi apa yang sebelumnya hilang gitu? Karena kita tahu Jakarta juga akan menerapkan Iya, betul. PSBB kembali secara ya. total gitu. Ya, jadi kembali lagi tadi yang saya katakan, kalau kita tidak bisa mengubah dari luar, di luar tubuh kita, kita mengubah diri kita agar lebih siap.
Yang pertama, kita harus sehat. Kalau tidak sehat, jangan keluar, kecuali kita mencari bantuan untuk pengobatan dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita sudah sehat, kita keluar, bagaimanapun juga usahakan menggunakan masker. Jangan beralasan apapun juga, tetap pakai masker. Jadi, kalau kita mau beraktivitas di luar, kita mau olahraga, tentukan juga tujuannya. Dengan demikian kita dapat memilih lokasi, kita dapat memilih program latihan yang sesuai untuk tujuan kita. Dan yang berikutnya adalah begitu kita keluar, hindari berdekatan dengan orang yang lain, kemudian kita kembali ke rumah, ganti baju, mandi, baru bertemu dengan keluarga. Dengan demikian, hal-hal seperti ini berarti protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Kalau tidak, tentunya sulit. Nah, sekarang diketatkan lagi, mudah-mudahan bisa turun. Namun kalau pengetatan tadi tidak disertai dengan sanksi, hanya diminta untuk sapu jalan dan sebagainya, menurut saya itu tidak menimbulkan efek jera. Kalau kita melihat di beberapa negara luar, mereka tidak takut dengan COVID, penduduknya. Mereka takut dengan denda yang diberikan pada dia. Apakah 100 euro, apakah 200 euro, itu yang mereka takut. Sehingga mereka tidak keluar dan kalau keluar menggunakan masker. Oke, baik. Di negara kita tidak. Jadi catatannya adalah tadi ya gitu, kesadaran sebetulnya masih belum bagus gitu. Betul. Jadi salah satu adalah sanksi. Jadi kalau misalnya nggak sadar, ya lebih baik takut dengan sanksi yang diberikan nanti. Oke, terima kasih Dok telah berbagi informasi dan tips untuk masyarakat di rumah. Usai jeda kita akan berbincang tentang program tukar sampah dengan Wi-Fi gratis. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.